Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Injili. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi variasi metode penelitian. Oke, kali ini aku akan ngejelasin apa sih perbedaan mendasar dari penelitian kuantitatif dan kualitatif sendiri. Dan aku akan ngejabarin kekurangan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif sendiri. Oke, pertama dari definisi mereka sendiri. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini penelitian ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, terus persepsi, terus pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan penelitian kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, dan percobaan terkontrol. Terus kita lanjut ke kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penelitian tadi. Yang pertama dari penelitian kualitatif. Nah, di sini penelitian kualitatif mempunyai kelebihan kemampuannya itu memahami makna di balik perilaku. Terus ada juga mampu menemukan teori baru gitu untuk setting kebudayaan yang diteliti. Sedangkan penelitian kuantitatif mempunyai kelebihan, diantaranya adalah menghasilkan teori yang kuat, yang probabilitasnya itu kebenarannya dan toleransi kesalahannya dapat diperhitungkan gitu. Terus kebenaran teori yang dihasilkan tuh selalu terbuka untuk diuji kembali. Nah, terus ada juga yang terakhir, analisa yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. Terus sekarang aku akan jelasin kekurangan dari masing-masing penelitian tadi. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Nah, kalau di penelitian kualitatif ini kekurangannya cuman hasil penelitiannya itu bersifat subjektif dan temuan teorinya berlaku untuk setting kebudayaan yang terbatas. Sedangkan penelitian kuantitatif itu kekurangannya tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi gitu. Terus pengembangan teorinya juga lambat dan kegunaannya tuh rendah karena pengambilan kebijakan berada di luar penelitian gitu. Terus di sini aku akan jelasin tentang metode-metodenya. Nah, ada metode deskriptif. Di sini metode deskriptif itu merupakan metode pencarian fakta yang menggunakan interpretasi yang tepat. Terus ada metode komparatif juga. Itu merupakan sebuah penelitian yang mengarah pada perbedaan variabel dalam suatu aspek. Terus juga ada metode korelasi. Nah, kalau metode korelasi sendiri itu dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta atau sifat-sifat objek yang diteliti. Terus ada metode survei. Di sini metode survei artinya itu tuh metode penelitian yang informasinya dikumpulkan dari berbagai sampel. Terus ada juga metode ex post facto. Nah, kalau metode ex post facto ini digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan sebab dan akibat. Terus ada juga metode true eksperimen. Ini tuh metode yang kita dapat mengontrol semua variabel di luar yang ada dan dapat mempengaruhi perjalanan eksperimen. Terus kita lanjut
di metode-metode penelitian kualitatif. Nah, kalau di penelitian kualitatif sendiri ada metode fenomenologi. Nah, fenomenologi ini merupakan metode penelitian yang merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena gitu, realitas yang tampak. Terus ada juga metodologi etnografi, itu tuh tentang budaya dan bahasa gitu. Terus ada juga metode penelitian studi kasus. Sesuai namanya, studi kasus berarti dia meneliti sebuah kasus yang terjadi di suatu masyarakat atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Terus ada juga metode penelitian historis. Nah, kalau metode historis ini merupakan metode yang meneliti berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu gitu, masa lalu gitu. Terus yang terakhir ada metode teori dasar. Nah, di sini metode teori dasar adalah untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada gitu. Sekian penjelasan tentang variasi metode penelitian dari saya. Semoga penjelasannya terlihat jelas di kalian dan mudah dipahami. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.